siapa? Ya, Bun. Masih belajar, Bun. Udah Nadirin tak tuh. kirim. Udah tak kirim di Tadi calon. udah diamankan sama Pak Narto ya, Pak Narto ya. Linknya itu dicatat, jadi tidak usah itu cari-cari lagi, catat di buku. Jadi tiap kali bangun langsung klik. Kalau kita ya sudah biasa, Pak. Kalau yang lain ya belum tahu. Dia masih Buktinya itu. belajar nih. Salam 5 miliar semua. Iya. Mohon maaf. Ya, salam 5 Pagi, pilar, Pak 5 miliar. Sugron. Satu tujuan. Ya, Pagi, Pak KLPI di Beni. hati satu tujuan. Kirim grup bareng nih. Belum Pak dikirim, Beni Bu. ya. Sehat terus Pak Beni. Pagi semua, Grup selamat calon pagi ya, semua. belum ada ya. Bu Pak Eni, Beni, biasanya Bunda Pak Eni tuh yang Sugeng, nge-share selamat pagi. ke Sudah. calon. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada linknya barusan ada yang kirim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semuanya. Salam 5 pilar dari Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Belum banyak yang masuk ya, Bu. Tuh, 46. Rasanya Iya. link di Linknya tadi calon ya. HK belum dikirim ya. Tadi calon HK belum dikirim jadi di-share. Sudah, ya. sudah, Mungkin sudah, linknya di sudah calon ada HK ya. sekarang di calon HK. Sabta tadi yang kirim. Ada. Saya udah tak kirim. Udah tak kirim. Dijadikan Udah tak kirim. Ya, Ya, sudah barusan, sekarang sudah. barusan. Sudah Barusan jam udah 6 dikirim. Bapak Ibu. Bu Juju. Ini Tolong Bang Narto dibuat. nggak kelihatan itunya. Pak Nadirin Tipsnya Pak Roy ini. yang tugas Pak Roy. Pak Beni host, tolong saya dijadikan co-hostnya, Bu. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar, Pak Parsito Salam ya. 5 pilar, Pak Partito. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pak Beni makin seger ya hari ini. Seger. Alhamdulillah. Segar Bu, sudah sehat. Mungkin sehat ya Pak Boni ya. Iya, Kayaknya sudah sehat Pak. kalau leader Hari. akan rating enak banget ya, Pak. Bisa ketemu darat ya, Pak. Iya. Ini banyak yang makin segar ini karena ini bulan depan ini kayaknya durian mau Pak durian Roy mau aplikasi air ini ya Pak Roy. Oh, bukan, yang super team. Nah, ini yang keluar nih. Ada mic-nya. Super tim. Oke. Tes. Halo, 1, Bukan 2. Roy Santosa ya Pak. Ya, Roy Santosa. Roy Santosa. Oke. Belum diganti ya Pak namanya Pak. Mesti bikin bubur merah putih dulu, ganti-ganti. Nama grupnya Pak Roy ya. Itu super team. Mau diganti sama Bu Juju. Tuh, Oke. apa? Saya Pak Mantap, Ibu. mantap. Jos Gandos. Ya, namanya bisnisku ibadahku bersama KLTI. Yes. Pasti berkah berkelanjutan. Amin. Luar Bisnisku biasa. ibadahku pasti berkah berkelanjutan. Jadi bahasa saya dapat dari apa yang dari teman kita Assalamualaikum. jangan pakai semoga tapi kata pasti. Waalaikumsalam. Izin gabung ya. Pengen belajar nih. Ini sudah jam 6 lebih Pak Umi Nadirin. Juju, kemana Dalam. ini yang bertugas untuk Pak moderator? Nadirin Bun. Pak Iya, Nadirin. dia Kuning udah kemana? masuk belum, Kuning? ya Ini cek sudah cek ada Pak Nadirinnya. Alhamdulillah nih Kuning gabung. Monggo Pak Nadirin sudah Siap. jam 6 Oke, siap. lewat Pak. Oke, sip. Selamat Siap pagi. belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu ini dimulai langsung atau nunggu yang lain Bapak-bapak, Ibu-ibu, monggo. Langsung. Langsung aja. Langsung Pak Langsung sudah aja, jam nanti 6 lewat. menyusul yang lain. Pak Nadirin jangan nyumput dari kamera. Oh Langsung iya. mulai aja, Pak. Disiplin, Oh Pak. iya. Pak, belum dibuka maaf. Nah, itu keren. Ya. Di mute aja Ya. Umi, itunya Ya. mic-nya Umi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan agenda kita yaitu setiap jam 6 pagi sampai dengan jam 7 kita melaksanakan Zoom pagi. Ada pantun untuk kita semuanya ya.
Di laut ada nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan. Assalamualaikum saya ucapkan untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir atau berkumpul dalam satu layar yaitu Zoom meeting buku bijak pagi hari ini tanggal Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in yang tabiatnya hingga sampai kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pengenalan sebagai pembaca buku bijak hari ini yaitu Bapak Roy Santosa. Selanjutnya pembacaan buku bijak, kemudian dilanjutkan dengan sharing tentang buku bijak dan kita simpulkan bersama, kemudian kita tutup bersama. Demikian rangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya dari awal sampai akhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala acaranya berjalan lancar, tidak ada suatu aral apapun. Marilah kita masuk ke yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka bersama dengan bacaan Suratul Fatihah. Ala hadiniya fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita melanjutkan acara yang inti yaitu pembacaan buku bijak, terlebih dahulu kami sampaikan tata tertib dalam mengikuti Zoom meeting ini. Yang paling penting adalah kita mute daripada mic kita ya. Kalau ada pembicara atau ada pembacaan buku bijak dan tidak boleh menyela itu tidak boleh menyela ya saat dari moderator atau dari pemateri atau penyampai buku bijak sedang bicara, tidak menyela. Dan seandainya menyela itu harus ada izin daripada moderator. Yang berikutnya adalah untuk semuanya saja apabila sudah diberi kesempatan untuk bicara ya sudah selesai, mic-nya juga dikembalikan lagi, dibisukan lagi. Dan kita semuanya untuk fokus untuk belajar ya, untuk belajar pada pagi hari ini. Marilah kita niati dengan ikhlas nawaitu kita untuk belajar ya. Ada pantun juga yaitu untuk menyemangati kita belajar yaitu 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan-angan, belajar jangan dinomorduakan. Nah, inilah untuk kita semuanya, mudah-mudahan memberikan motivasi untuk semangat untuk belajar ya di pagi hari ini yaitu tentang buku bijak. Ya. Yang selanjutnya saya kira untuk untuk
tata tertib Zoom ya, itu sudah kita bacakan, sampaikan setiap hari, kita sudah hafal. Untuk itu kita lanjut saja karena waktunya sudah cukup. Untuk selanjutnya yaitu mengenai profil daripada Bapak Roy Santosa. Ini sudah tahu bersama bahwa Pak Roy termasuk yang di depan kita senior kita semuanya, termasuk istilahnya yang sudah sukses menjalankan ibadah umroh. Itulah sebagai bukti atau testimoni Bapak Roy Santosa sudah sukses di KLPI. Yang lain itu termasuk belum, termasuk saya dan kita semuanya. Karena sudah meraih suatu kenikmatan yang besar, yaitu bisa beribadah umroh, yaitu ke Mekah. Bapak Roy Santosa adalah Ketua HK Surabaya, ya, yang sudah banyak kiprahnya, sudah banyak jasa-jasanya kepada KLPI. Ya, beliau adalah mantan pensiunan bank dan dia dari pabrikan motor. Ini motornya apa Pak? Nanti disampaikan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya tidak panjang lebar untuk pengantar kami sebagai moderator pagi hari ini. Yang penting kita kosongkan hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Santosa. Kalau kita merasa lebih, merasa pinter itu tidak akan masuk ilmunya. Tapi kita kosongkan dulu, kita bersihkan hati kita untuk fokus atau untuk khusyuk, yaitu mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Santosa, yaitu tentang pembacaan buku bijak pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2024. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan kita dapat merubah kehidupan kita, terutama dalam adab, ya, atau etika, karena disebutkan bahwa laisal adab wa huwal kadubab. Orang yang tidak beradab, orang tidak beretika itu seperti apa? Kadubab, itu seperti lalat, ya. Laler kalau bahasa Jawa, alatur beler. Nah, demikianlah. Mudah-mudahan ini ungkapan ini tidak sampai kepada kita atau tidak kita nempel kepada kita. Kita nempelnya yang baik-baik. Untuk itu dipersilahkan kepada yang terhormat beliau Bapak Roy Santosa, Ketua HK Surabaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sumonggo. Terima kasih Pak Nadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para calon ketua HK dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Roy Santosa, saya dari Surabaya, berdomisili di Sidoarjo. Perlu saya ralat ya, tadi perkenalannya Pak Nadirin, saya bukan orang yang sudah sukses di KLPI. Di KLPI ini semua kita sukses bersama. Jadi tidak ada senior, tidak ada upland, downland di sini, ya. Kita sama-sama mitra, kita sama-sama sahabat, kita sama-sama anggota komunitas pembeli setia di aplikasi air. Ya, oke. Dari tadi ada pertanyaan, saya dari pabrik motor apa? Saya dari motor Kimco, ya, di Cikarang. Baiklah, itu nggak penting. Yang penting kita ingin membangun bagaimana diri kita menjadi orang yang bijak, ya. Siapapun kita, latar belakang kita yang lalu itu adalah masa lalu kita. Yang sekarang ingin kita bangun adalah siapa diri kita untuk ke depan, terutama di aplikasi air ini, ya, teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini acara kita seperti biasa adalah bagaimana kita belajar menjadi bijak, menjadi pemimpin yang bijak, ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, perbedaan pimpinan dan pemimpin. Pimpinan itu adalah orang yang ditunjuk, diberi amanah, diberi kuasa. Tapi pemimpin itu adalah seorang yang harus memberi contoh. Contoh yang baik bagi diri kita sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ingin kita pelajari sekarang adalah, seperti saya juga sedang belajar terus, yaitu menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak seperti apa? Mungkin secara
pengertian adalah orang yang bisa mengambil sebuah keputusan yang adil. Ya, itulah jadi orang yang bijak. Tapi tidak semua dari kita, ya termasuk saya, tidak bisa mengambil sesuatu keputusan yang bijak. Nah, kita belajar pada pagi hari ini, setiap pagi yang diselenggarakan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, bagaimana kita menjadi pemimpin yang bijak. Karena kita akan dicontoh oleh banyak orang, diduplikasi oleh banyak orang di grup sini. Makanya kita harus menjadi orang yang bijak. Kalau untuk saya sendiri, orang yang bijak itu menjadi orang yang jujur, ya, orang yang dewasa. Bagaimana bisa dewasa itu adalah bisa membedakan arti mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus semestinya kita lakukan. Ya, itulah bijak menurut kriteria saya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi orang bijak. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ya, sudah pasti itu. Karena di dalam menjadi pemimpin yang bijak selalu melakukan langkah-langkah yang baik. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Ya, ini jelas, jadi terarah. Jadi tidak berjalan atau berlari nabrak kanan, nabrak kiri, ya. Semua dilakukan dengan cara apapun dilakukan untuk mencapai tujuan, bukan seperti itu. Ya, berlari dengan tujuan. Kita mau kemana? Misalnya dari Surabaya ingin ke Mojokerto, ya ikutilah rambu-rambunya. Ya, itulah untuk menjadi seorang yang bijak. Kemudian ciri pemimpin bijak lainnya adalah tidak bertinju sembarangan. Ya, pukul kanan, pukul kiri, ya nggak jelas sasarannya. Itu tidak dilakukan. Kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya, ada suatu pelajaran yang saya dapatkan sebuah seminar bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah karunia, ya, karunia yang diberikan Allah kepada seseorang yang bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi berjalannya dengan waktu, kepemimpinan itu bisa kita pelajari. Asal kita mau, ya, kita mau merubah diri, merubah karakter, dan menjadi seorang pemimpin yang bijak. Dan itu harus ditempa setiap hari. Maka dari itu PT KLPI selalu mengadakan pertemuan calon ketua HK ini untuk belajar setiap pagi. Ya, kenapa setiap pagi? Karena kalau pagi ini pikiran kita masih jernih, ya, sehingga ilmu-ilmu diharapkan bisa masuk ke dalam hati kita. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi jagalah stamina. Seperti apa staminanya? Selalu berpikiran positif sehingga hati kita selalu ceria, ya, tidak ada beban. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di PT KLPI, ya. Jangan ingin meraih sesuatu tujuan, ya, dengan hal-hal yang akan merugikan orang lain. Itulah yang harus dijaga stamina. Bukan stamina secara fisik, ya. Secara fisik ya gampang sekali, kita olahraga aja, jalan sehari 7 kilo atau 10 kilo, itu secara fisik. Tapi stamina seorang pemimpin itu adalah pikiran dan hatinya yang selalu visioner. Ya, harus visioner, mempunyai visi ke depan. Seperti halnya di aplikasi air ini, ya.
Sudah jelas-jelas kita ketahui bahwa hasil itu akan kita dapatkan 1 tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, nah itulah yang harus kita jaga. Pikiran kita, hati kita, bicara kita, sikap kita, karena kita berkumpul dengan teman-teman ini untuk jangka panjang. Jadi jagalah stamina, itu yang penting adalah pikiran dan hati. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ya, kelihatan kita ambil botol air soda, kelihatannya tenang, kemudian kita kocok, dia akan berbusa, berbuih, dan pada saat kita buka tutupnya, dia akan keluar tekanan, ya, airnya meletus dan habis dengan cepat. Nah, itulah kita jangan seperti air soda seperti itu, ya. Kita semangat di awal, tapi tidak bisa mengikuti prosesnya, tidak mau mengikuti proses, ingin cepat hasil. Sebentar-sebentar tanya hasilnya kapan, ya. Tapi tidak melakukan sesuatu. Itu jangan ada di dalam pikiran kita bagi calon ketua HK, ya. Hilangkan hal-hal seperti itu. Itu merusak stamina kita, ya. Kita semangat dari awal sampai akhir. Untuk menjaga semangat itu adalah tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita ingin sukses, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, itulah vitamin yang selalu saya tanamkan di dalam hati dan pikiran saya. Ya, itulah vitamin untuk menjaga stamina kita. Nah, jaga cara jaga stamina. Andalkan Tuhan, ya, pasti kita bertuhan, kita mengimani Tuhan. Bagaimana caranya? Beribadah, ya, menguatkan bahwa kita adalah makhluk yang paling lemah di mata Tuhan. Selalu minta bimbingan kepada Tuhan untuk menjalankan semua usaha kita setiap hari sampai malam hari, setiap hari sepanjang umur kita, ya. Jadi andalkan Tuhan, jangan andalkan orang lain. Orang lain itu pasti punya kepentingan terhadap keuntungan dirinya sendiri, ya. Itu sudah pasti. Di dunia ini manusia sifatnya seperti itu. Maka andalkan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada orang lain. Karena kepada orang lain pasti banyak kecewanya. Yang kedua, doakan goal, strategi, dan tim. Ya, itu yang tadi sudah dibahas di atas, bahwa kita punya tujuan. Doakan tujuannya. Kita bikin tujuan, kita bikin strategi, actionnya gimana, kerjakan bersama tim. Sebelum lakukan pekerjaannya, minta Allah membimbing kita, ya, sesuai ridhonya Allah bagi apa yang sudah kita rencanakan, ya. Rencana kita belum tentu baik di mata Allah, ya. Jadi pada saat evaluasi, mengapa kok belum tercapai? Mungkin ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, ya. Jadi jagalah stamina sehingga ya, itulah jagalah stamina kita agar tujuan kita bisa tercapai dengan baik, strategi kita berjalan dengan baik, dan kerja tim juga dengan baik. Karena tidak ada kepentingan untuk keuntungan diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, jauhkanlah kepentingan diri sendiri. Ya, apabila kita mengutamakan keuntungan diri kita sendiri, di sini akan terlindas. Ya, Bapak Ibu, tolong dipahami, di sini kita kerja tim, kerja gotong royong selama-lamanya, ya, bukan 1 hari 2 hari saja. Jadi kalau kita mau sukses di aplikasi air ini, itu omong kosong, ya. Sehebat apapun kita,
tidak mungkin berhasil kalau kita bekerja hanya individu di PT KLPI ini, ya. Kemudian doakan leader, ya, doakan leader, orang-orang yang benar-benar serius mengembangkan, ingin cepat sekali kita mencapai pensiun. Nah, didoakan leader-leader, doakan Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Andi, ya, agar mereka bisa selalu memberikan pemikirannya untuk kemajuan kita. Kemudian percaya pada perusahaan. Ini mutlak percaya kepada perusahaan. Bagaimana Bapak Ibu bisa ada di dalam komunitas pembeli setia ini kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan perusahaan, ya. Kemudian termasuk juga percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, ya. Itu semua adalah bagian dari percaya pada perusahaan. Jadi Bapak Ibu, kunci utama di dalam kita mau menjaga stamina itu adalah percaya dulu dengan apa yang akan kita lakukan, sehingga akan memudahkan kita mencapai tujuan. Kemudian komitmen dan persisten, ya. Komitmen ini ya kalau sudah satu, ya satu, berkomitmenlah pada diri kita sendiri bahwa kita berada di aplikasi AIR ini sudah punya komitmen bahwa apa yang kita lakukan bersama di komunitas pembeli setia ini untuk kemaslahatan umat seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, ya. Jadi untuk apa lagi? Untuk mencoba yang lain-lain lagi, ya. Seriuskan, diseriuskan, kita lakukan dengan cepat bersama-sama, maka hasilnya juga akan kita capai dengan cepat. Kemudian nempel, ya, nempel dengan orang-orang yang serius. Jangan nempel orang-orang yang nawar-nawarin bisnis lain, ya. Nanti pada saat sudah gagal di bisnis yang lain, kembali lagi ke air lagi, ya. Jangan seperti itu. Jadilah manusia yang bijak, jadilah orang yang punya komitmen. Itulah dewasa, kedewasaan di situ. Umur boleh tua, tapi sikap banyak seperti anak-anak, ya. Seperti apa anak-anak? Tidak punya komitmen, ya. Umur boleh 60, 70, 80, tapi sikap seperti anak-anak. Itulah tidak bijak, itulah tidak memiliki komitmen di dalam kehidupannya, ya. Jadi tempellah orang-orang yang serius. Kalau Bapak Ibu ingin serius, berhasil memiliki dana pensiun, memiliki gratis perjalanan ibadah umroh atau ke Holy Land dengan cepat, ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita selalu harus diskusi. Kalau di manajemen, kita selalu melakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi dengan Tuhan. Ya, setiap malam kita berdoa, setiap pagi kita berdoa, evaluasi. Ya Allah, mungkin saya butuh bimbinganmu untuk selanjutnya menjalankan setiap pekerjaan yang akan saya lakukan. Sementara evaluasi kemarin belum mencapai target yang saya tentukan, ya. Jadi berdoalah, berdiskusilah dengan Tuhan kita. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan, ya. Kalau ini sih kecewa, capek, malas, kesel, bosan ini memang sifat manusia, ya, sifat manusia sekali. Makanya kalau ada orang yang sombong, itu bukan manusia yang bijak, ya. Karena manusia ini adalah manusia yang makhluk yang lemah. Sering kecewa, capek, males, kesel kalau tidak tercapai, ya. Kok ini orang ini nggak mau ikut saya? Ya kesel itu kan. Bosan.
kok nggak sampai-sampai, kok nggak pensiun-pensiun, ya. Jadi jangan jadi orang sombong. Kalau kita masih punya kecewa, capek, males, kesel, bosan, ya, karena kesombongan adalah milik Allah, ya, bukan milik kita. Jadi jangan sombong. Nah, Bapak Ibu, itulah pembukaan dari buku bijak. Semoga kita sama-sama belajar, ya, terutama saya terus belajar, ingin menjadi manusia yang bijak, ya, yang lebih dewasa, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Bukan kita ingin jadi kaya, ya, menjadi orang kaya, memperkaya diri, keluarga, ya. Itu bukan orang sukses. Ukuran orang sukses adalah orang-orang pada saat kita nanti kembali ke pangkuan ilahi, ya, mereka akan berterima kasih pada kita karena kita pernah hadir membantu kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Itulah sukses dalam sebuah kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan buku bijak tanggal 8. Dengar, kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara. Ia berdiri di bukit-bukit di sisi jalan dan di persimpangan-persimpangan. Di pintu gerbang, di jalan masuk ke kota, disitulah terdengar suaranya. Hai umat manusia, kepadamu aku berseru. Setiap insan di bumi, perhatikanlah himbauanku. Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah. Mempunyai pikiran yang tajam. Kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Ya. Perhatikanlah perkataan-perkataanku, karena semuanya tepat dan bermutu. Yang kukatakan betul semua, sebab aku benci kepada dusta. Ya, jangan ada dusta di antara kita, karena setiap dusta akan terbongkar juga. Perkataan-perkataanku jujur semua, tak satu pun yang berbelit atau salah. Ya, kalau sudah salah, mengakui salah. Jangan bikin ucapan yang berbelit-belit, karena akan terbelit dengan sendirinya. Bagi orang cerdas, perkataanku benar. Bagi orang yang arif, perkataanku tepat. Hargailah nasihatku melebihi perak asli. Pentingkanlah pengetahuan melebihi emas murni. Ya, kalau emas itu meskipun murni, ya, 24 karat, tapi kalau dibakar ya leleh juga, ya, menghilang juga. Tapi kalau ilmu, meskipun kita meninggal, ilmu itu akan kita bawa selama-lamanya dalam diri kita. Akulah hikmat lebih berharga dari berlian. Ya, Bapak Ibu, ya, luar biasa. Tak dapat dibandingkan dengan apapun yang kau idamkan. Akulah hikmat, padaku ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Ya, kita di sini belajar lagi. Jangan sombong, jangan jadi orang jahat, jangan suka tipu-tipu, ya, di dalam mencapai tujuan kita. Apalagi untuk memperkaya diri, ya. Biarkan yang di luar sana yang memperkaya diri dengan hal-hal yang tipu muslihat. Tapi di kita membangun komunitas ini untuk menjadi keluarga. Jangan pernah ada tipu muslihat. Akulah yang memberi ilham, dan aku juga mewujudkannya. Aku cerdas dan kuat pula. Ya. Raja-raja ku bantu menjalankan pemerintahan, para penguasa ku tolong menegakkan keadilan. Karena jasaku, para pembesar dan para bangsawan memerintah dan menjalankan keadilan. Aku mengasihi mereka yang suka kepadaku, yang mencari aku akan menemukan aku. Ya, carilah Tuhan, ya, sehingga kita akan sabar, tenang, ya, lebih dewasa, tidak melakukan hal yang buruk.
Padaku tersedia kekayaan yang juga kehormatan dan kemakmuran. Yang kau dapat dari aku melebihi emas murni, lebih berharga dari perak asli. Aku mengikuti jalan keadilan. Aku melangkah di jalan kejujuran. Jadi kalau yang tidak adil, yang tidak jujur, bukan di jalannya Tuhan. Ya, sudah jelas. Orang yang mengasihi aku, kujadikan kaya, ku penuhi rumahnya dengan harta benda. Ya, orang yang mengasihi aku, mengasihi Tuhan. Aku diciptakan Tuhan sebagai yang pertama. Akulah hasil karyanya yang bersemula pada zaman dahulu kala. Aku dibentuk sejak permulaan zaman pada mulanya, sebelum bumi diciptakan. Aku lahir sebelum tercipta samudra raya, sebelum muncul sumber-sumber air. Aku lahir sebelum gunung-gunung ditegakkan, sebelum bukit-bukit didirikan. Sebelum Tuhan menciptakan bumi dan padang-padangnya. Bahkan sebelum diciptakannya gumpalan tanah yang pertama. Aku menyaksikan ketika langit dihamparkan dan cakrawala direntangkan di atas lautan. Ketika Tuhan menempatkan awan di angkasa dan membuka sumber-sumber samudra. Ketika ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya, aku pun turut hadir di sana ketika alas bumi diletakkan oleh Allah. Aku berada di sampingnya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari akulah kebahagiaannya. Selalu aku bermain-main di hadapannya. Aku bersenang-senang di atas buminya dan merasa bahagia di antara manusia. Karena itu, dengarkanlah aku, hai orang muda, turutilah petunjukku, maka kau akan bahagia. Terimalah petuah dan jadilah bijaksana, janganlah engkau meremehkannya. Bahagialah orang yang mendengarkan aku yang setiap hari duduk menanti di pintu rumahku dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Siapa mendapat aku, memperoleh kehidupan, kepadanya Tuhan berkenan. Siapa tidak mendapatkan aku, merugikan diri sendiri, orang yang membenciku, mencintai maut. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, luar biasa buku bijak pada hari ini memberikan pelajaran kita bahwa kita harus rendah hati, ya, rendah hati, selalu mau belajar, mempertajam diri, pikiran, hati, ya, selalu ingin menjadi yang terbaik untuk orang lain. Baiklah, demikian buku bijak pada tanggal 8 yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Selanjutnya saya kembalikan kepada sahabat saya, Pak Nadirin. Silakan Pak Nadirin. Terima kasih luar biasa Pak Roy yang telah menyampaikan pembacaan buku bijak pada pagi hari ini dengan penjelasan yang sangat detail. Mudah-mudahan yang dijelaskan oleh beliau dapat berkenan di hati kita semuanya. Yang intinya adalah tadi disampaikan tentang hati kita itu ada penyakit-penyakit, kalau yang disebutkan itu termasuk penyakit hati, ada sombong, ada tidak jujur, ada dusta, tipu muslihat, dan lain-lain. Itu adalah penyakit hati kita. Untuk itu marilah kita jauhkan dari sifat-sifat tersebut, dan mohon dilengkapi Pak Roy sekaligus dipimpin doa bersama untuk keberkahan kita, penambahan ilmu pengetahuan pada pagi hari ini. Dipersilahkan Pak Roy, doa. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita hadirkan hati kita di dalam bertemu dengan Allah kita, ya. Mari kita sejukkan hati kita, pikiran kita. Tundukkanlah menjadi orang yang lemah di hadapan Allah, sehingga kita akan menjadi umatnya yang sangat
dicintai oleh Allah. Saya akan memimpin doa dalam agama Muslim. Yang lain, yang non-Muslim silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabb, Maha Pencipta bumi dan isinya, Maha Kuasa, Maha Pengatur kehidupan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan hamba dan keturunan hamba. Dan ampunilah kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah kesalahan dan kesombongan kami dan keturunan-keturunan kami yang kami perbuat selama ini, ya Allah. Ya Allah, Maha Kaya, pakailah para owner, para direktur, karyawan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sebagai saluran berkat rizki Allah bagi kami, umat-umatmu di bumi, ya Allah. Untuk hidup sejahtera dan bermanfaat pula bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kesehatan kami dan peliharalah kami menjadi umat-Mu yang selalu bersyukur, masih diberi kesehatan, dan bukanlah menjadi makhluk-Mu yang kufur akan nikmat. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, berikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian sakitnya, dan atas ridha Allah, Engkau angkat semua sakitnya. Ya Allah, Maha Pemaaf, hamba mohon maaf atas kesombongan, keangkuhan, kemunafikan yang kami telah lakukan selama ini. Sadarkanlah dan lembutkanlah hati kami, ya Allah, yang keras, yang tidak memiliki kepedulian kepada orang lain. Hanya ingin mementingkan diri sendiri. Suka membeda-bedakan ciptaan Tuhan, bahwa saya adalah yang paling baik, yang paling segalanya terbaik. Jauhkanlah hati kami seperti itu, ya Allah. Turunkan hidayah-hidayah-Mu untuk kebaikan kami, ya Allah. Sadarkan kami bahwa Allah mengajarkan agar kami harus mengasihi semua ciptaan Allah dan memeliharanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah ciptakan dan pakailah PT Kreasi 5 Pilar untuk menyatukan dan memakai kami, semua anggota komunitas pembeli setia, menjadi saluran berkat bagi semua kehidupan di Indonesia maupun di dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, berilah kami harapan hidup sejahtera hingga kami umat-Mu bisa lebih baik dalam menjalankan ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon ridho-Mu membimbing kami, kerja kami di dalam sebagai anggota home komunitas ini menjadi garda terdepan, untuk membantu masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik, ya Allah. Memberikan seberkas cahaya, memberikan seberkas harapan hidup bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki harapan. Dengan dipertemukan dengan kami, ya Allah, mereka akan memiliki harapan kembali, memiliki hidup yang lebih sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami berserah diri kepadamu untuk dipakai sebagai pemersatu bangsa dalam membangun ekonomi keluarga. Dengan kebijaksanaan menggunakan rezeki yang Allah titipkan kepada kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah menghadirkan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di tengah kehidupan kami. Di saat kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Allah hadir melalui PT KLPI untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi kami dan keluarga. Kuatkan hati dan pikiran kami di dalam menjalankan semuanya ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Nadirin. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Roy. Dengan cara menyampaikan undangan sangat mendalam. Kita terbuka dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Allah yang Maha Pencipta. Mohon maaf dengan
apa yang disampaikan keterbatasan dan waktu kami. dengan doa yang sangat cantik, yang sangat hati sekali. Mudah-mudahan doa kita bersama di layar Zoom meeting pada hari ini dikabul atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin ya robbal alamin. doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka bagi orang yang beriman, apa? Senjata yang terakhir adalah doa. Suaranya kecil, Pak. Berubah 180 derajat. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak pelan, Pak. jadi nyata. Itulah Suara putus. daripada doa itu. Untuk itu Kecil suaranya. dan jangan kita itu lepas dari doa. Setiap saat, setiap waktu kita Pak Nadirin suaranya kecil sekali. apa bisnis Suara kita kecil dan putus-putus, Pak Nadirin. ya. Ya, cek. Ya nggak apa-apa itu jaringan. Kalau dia kenceng ngomongnya nih, keterima sama saya. Saya maaf ya kalau ada kesalahan saya ya ini. Saya ulangi lagi, doa adalah senjata kita bagi orang yang beriman. Maka kita terus berdoa terus di samping kita berusaha dan kita harus tujuan goal kita yaitu pensiun bersama. Insya Allah kita awal 2025 kita akan pensiun. Amin Allahumma amin. Amin. Terlalu jauh itu bicaranya. Ya, apalagi yang tidak ikut itu kita yang di sini kita harus hakin 100%, jangan kita kurangi. Para Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu masih ada waktu kira-kira 1/4 jam lagi, maka kita gunakan manfaatkan pada kesempatan kali ini untuk kita ada yang penambahan atau sharing-sharing tentang KLPI yang berhubungan dengan penyampaian tadi yang disampaikan oleh Bapak Roy Santosa supaya tidak Suaranya nggak jelas. bahasan pada pagi hari ini yaitu tentang buku bijak. Dipersilahkan kami absen dulu ada silakan 1, 2, 3 orang. Silakan. Nihan dari Jogja. Ya, silakan. Saya cuma menghimbau aja kalau kita sudah yakin dan sudah gabung di KLPI, kita apalagi sekarang ini sudah terbukti ada saudara-saudara kita yang sudah ke Holy Land dan sudah ke umroh. Inilah jadi bukti untuk kita menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa ini KLPI ini bukan kaleng-kaleng, tapi ini nyata dan pasti. Jadi tidak usah takut dan tidak usah ragu. Mari kita sama-sama gabung di KLPI dan kita akan sukses pun sama-sama. Itu saja dari saya. Demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi membara. Selamat pagi membara. Terima kasih Bapak referral saya, Bapak Nihan. Ini yang apa kabar Pak? Ya, menunjukkan kepada saya berkali-kali di WA, di telepon itu tidak diangkat, tapi akhirnya juga luluh juga hati saya kepada Pak Nihan. Dan alhamdulillah saya sudah jadi kane, Pak Nihan belum. Mudah-mudahan menyusul Pak Nihan. Ya, kane dan sudah ada kane lagi, Pak. Ortu saya sudah ada yang kane, jadi kita sama kane sudah ada. Tidak, saya tuh tidak penting itu Pak. Yang penting saya jalani bisnis dan kalau saudara-saudari sudah menjadi HK dan kane, saya bersyukur bahwa biarpun saya tidak ikut di dalam, tapi saya tetap jadi satu tim, kita satu pohon. Jadi tetap semangat pagi membara, Pak. Ya, selamat pagi membara. Terima kasih. Demikianlah curhatan dari Pak Nihan. Silakan kepada para Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan berkaitan tentang buku bijak, dipersilahkan, masih ada waktu. Monggo untuk melengkapi, untuk menguatkan kita semuanya, untuk lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Dipersilakan, monggo Bapak. Ibu, Bisa silakan. dari saya, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum buat kita semua, sukses selalu. Ya, kita mengalami banyak hal ya di dalam kita ada di KLPI ini, tetapi juga ada hal yang luar biasa yang boleh menjadi bagian kita, begitu.
Pertama, menemukan persaudaraan. Kedua, menemukan apa namanya bisnis yang luar biasa gitu ya. Tapi di dalam perjalanan ini semuanya juga ada satu proses yang harus kita lalui. Jadi dengan buku bijak ini kita sebenarnya digiring ya, digiring kepada satu habit yang positif, yang membuat kita itu bertekun. Kita bertekun dan setia gitu. Jadi di awal itu ada komitmen dan persistensi ini kalau kita pahami betul-betul kita akan menggiring diri kita sendiri untuk menjadi orang yang tekun dan setia. Jadi kalau kita awal-awal mungkin ya itu agak susah gitu ya, apalagi yang tidak terbiasa. Eh, tapi kalau kita mengerti maksudnya, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, eh, saya tertarik dengan yang di buku bijak ini dikatakan gini, kamu yang belum berpengalaman, belajarlah mempunyai pikiran yang tajam. Kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Perhatikanlah perkataan-perkataanku karena semuanya tepat dan bermutu. Yang kukatakan betul semua sebab aku benci kepada dusta. Bapak Ibu, kalau saya melihat ini adalah nasihat Tuhan ya untuk kita, teguran dari Tuhan untuk kita. Jadi kalau kita belum berpengalaman itu memang eh, sulit ya kalau kita mau melakukan banyak hal itu nggak 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 sesuai gitu. Tetapi pengalaman itu bisa terjadi kalau kita mau belajar dan terus belajar terus menerus. Jadi terus belajar dan belajar terus menerus. Artinya tidak ada henti-hentinya. Dengan belajar itu kita punya pengalaman. Nah, demikian juga ketika kita di lapangan, kalau kita komitmen dan persisten, ketika kita melakukan presentasi, ketika kita menyampaikan bisnis ini, sekalipun istilahnya dicuekin atau dianggap halu atau hal-hal negatif yang lain dikenakan kepada kita, kita tetap ada komitmen itu. Kenapa? Karena pengalaman udah mengajarin kita. Oh, yang kemarin seperti ini. Maka dengan ketekunan kita, dengan kesetiaan kita, Tuhan memberikan hikmat yang baru. Hikmat yang baru itu bicara pengetahuan yang baru. Makanya di sini dikatakan belajarlah mempunyai pikiran yang tajam. Pikiran yang tajam itu cermat, cerdas, cerdik, tapi juga kritis. Jadi kita nggak eh, serta merta gitu ya, serta merta oh iya ya enggak. Tapi ketika kita mengalami hal itu, oh nggak bisa nih harus begini. Oh diskusi lagi ya tadi dengan Pak Roy ya luar biasa. Diskusi dengan Tuhan itu yang paling tepat sudah. Diskusi dengan Tuhan, ngomong ke Tuhan bahwa kok Tuhan tadi gagal ya kayak gini ya. Mungkin ada salahnya di mana ya? Ngobrol, kalau saya begitu Bapak Ibu, ngobrol. Kemudian nanti ditunjukkan ada hal, oh ya ini. Terus yang kedua nih, yang kedua, ketika kita kerja tim, nah ini dia jangan lupa Bapak Ibu, kita kerja tim. Ketika kita kerja tim, kenapa? Karena kan kita ini makhluk sosial, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus bersama-sama. Nah, inilah kita pentingnya saling mengisi. Pengalamannya tambah lagi. Nah, belajar tadi itu nggak bisa juga belajar sendiri, tetapi dengan tim kita saling dikuatkan, saling diteguhkan. Nah, pengalaman waktu kami di Arso daerah Trans, daerah Trans itu memang sekarang sudah banyak banyak penduduk ya, nggak kayak dulu-dulu banyak penduduk, kantor pemerintahan aktif, di sini disebutnya itu orang-orang pendatang, artinya orang-orang trans yang didatangkan dari luar. Nah, ketika kami presentasi, eh, kalau yang mendengar itu mungkin mereka-mereka yang ya tahulah gitu ya, kita bisa paham begitu. Ini tuh yang mendengar itu ngakunya tuh guru gitu loh. Guru, seorang pendidik Bapak Ibu. Tetapi pada waktu kami presentasi itu benar-benar dia ini yang nggak menunjukkan bahwa dia seorang pendidik begitu. Jadi mungkin juga ini tadi karena dia belum punya pengalaman, mungkin juga istilahnya mainnya kurang jauh. Jadi nganggap apa yang kami sampaikan itu kayak benar-benar diremehkan begitu. Tapi itu satu pengalaman.
gitu. Satu Realita. pengalaman bahwa kita itu terus digembleng di dalam kita menjalankan bisnis ini, di lapangan kita digembleng. Dengan pengalaman yang ada, maka pikiran kita dibuat menjadi tajam. Jadi jangan pernah undur, jangan pernah merasa gagal. Ya kalau ditolak 1 kali 2 kali itu mah nggak apa-apa gitu ya, maju terus gitu sampai berapa ya, kalau perlu sampai 99 kali ditolak, siapa tahu yang terakhirnya diterima gitu ya. Tetapi apa yang kita sampaikan dan ditolak itu, percayalah Bapak Ibu, karena ini hal yang baik, tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Jerih payah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan tidak ada yang sia-sia. Ke depan ya, seperti doanya Pak Roy tadi, kita ini membawa kabar baik, dan biarlah kita syiar hal ini. Semangat, antusias, itu saja. Jaga kesehatan, salam 5 miliar, salam 5 pilar. Ya, terima kasih kepada Bu Momli yang telah menyampaikan macam-macam tadi, yang intinya bahwa kita istilahnya harus lebih baik daripada hari kemarin. Yaitu kita harus semangat untuk belajar ya, belajar dan belajar terus ya, dimulai dari diri kita, dan kita harus bisa tahan banting ya kalau ditolak. Satu lagi bisa Pak? Silakan ya. Terima kasih Bu Momli ya, semangat pagi. Ya, ini ya. Ya, monggo. Pak Denny Lampung. Lampung ya. Oke, makasih Pak. Lewat kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan tentang buku bijak. Ini yang memberikan selalu kekuatan dan selalu membackup semangat saya sampai dengan hari ini. Dengan adanya buku bijak, ya saya semakin percaya diri untuk menyampaikan hal-hal tentang KLPI. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya PT KLPI yang memiliki integritas yang tinggi, dengan janji-janji sesuai sistem yang konsisten, ini juga yang memberikan kekuatan bagi saya di dalam menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, ketika saya berjumpa dengan saudara-saudara saya dari berbagai latar belakang, baik agama, komunitas, dan sebagainya, ini juga sangat memberikan kekuatan. Saya boleh menemukan saudara, saya boleh menemukan teman, bahkan kadang-kala kalau saya berbicara dengan mereka, saya selalu diberikan kesejukan. Seperti pagi hari ini, Pak Roy boleh memberikan kesejukan dengan kita, boleh memberikan satu semangat yang membara, yang tinggi, sehingga menjadikan secara khusus pribadi saya menjadi orang yang semakin yakin dan terus yakin dengan PT KLPI. Bahkan setiap Facebook yang saya sampaikan, kadang-kala saya menunjukkan satu keyakinan penuh bahwa di PT KLPI Anda bisa memperoleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Yang penting, andalkan Tuhan dan terus melakukan segala sesuatu itu dengan benar. Karena PT KLPI tidak menginginkan hal-hal yang bersifat dusta, tipu-tipu, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, semangat di KLPI, kita yakin KLPI akan memberikan kita masa depan yang cerah. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar, salam 5 pilar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan. Ya, kalau ada yang lain masih ada waktu ya. Beberapa menit lagi untuk melengkapi, monggo. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Nadirin? Ya, cuma silakan. Memberi semangat saja. Begini teman-teman, semuanya dari Sabang sampai Merauke, saya lihat kebanyakan teman-teman ini cuma daftar diam diri karena dia sudah anggap bahwa walaupun tidak ajak orang pun akan punya penghasilan. Dan ada juga yang cuma sudah dapat 3 orang terus berdiam hanya tunggu dapat penghasilan atau pensiun. Jangan berlaku seperti ini. Mari kita sistem seperti itu, tapi kita ajak orang itu sebanyak-banyaknya sebisa kita. Jadi biar kita segera mendapat penghasilan, karena kita ini satu pohon. Jadi kalau kita cuma habis daftar diam diri, tidak mengembangkan jaringan atau tidak menyebarkan informasi ini kepada masyarakat, berarti salah kita. Kita harus memberikan selalu tiap hari berdoa dan bekerja, maka kita akan meraih kesuksesan itu. Karena apa? Semua itu
kalau kita lakukan dengan baik, makanya akan menjadi indah di kemudian hari. Itu saja dari saya sementara ini. Semangat pagi membara, salam lima pilar untuk semuanya. Terima kasih, semangat membara. Ya, silakan ada tambahan untuk ada waktu masih 1 menit lagi. Ya, terima kasih Pak Nihan yang selalu menyemangati saya tiap hari, Pak. Beliau itu selalu WA kepada saya, selamat pagi membara, selamat pagi membara. Inilah yang perlu dicontoh. Pak Nihan ini memberi semangat ya kepada siapa saja, termasuk saya setiap hari. Padahal tidak dibalas, Pak. Tapi beliau tetap saja setiap hari menyulut api semangat saya. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang lain yang ada di ruang Zoom meeting ini bisa menularkan kepada referralnya, kepada saudaranya untuk memberi semangat KLPI, begitu seperti yang dilakukan Pak Nihan. Saya belum kenal dengan Pak Nihan, belum ketemu dan sebagainya. Tetapi karena beliau itu selalu berusaha ke saya mendekati, akhirnya saya istilahnya luluh ya, tadi sudah saya sampaikan. Untuk itu kita yang ada di forum ini ya, marilah mulai saat ini juga kita memberi semangat kepada siapa? Kepada referral kita, kepada mitra-mitra kita yang utama, kepada saudara kita dulu. Apalagi teman dekat kita ya, keluarga kita. Jangan sampai kita lewatkan. Sehari pun itu kayak Pak Nihan itu selalu mengirim pesan untuk bersemangat. Itu untuk istilahnya untuk berjuang untuk KLPI. Itu yang saya acungi jempol untuk Pak Nihan sampai hari ini. Saya daftar bulan April, akhir April sampai dengan sekarang. Pak Nihan tidak bosan-bosannya untuk menyemangati kami ya, kita semuanya. Mudah-mudahan ini juga tidak terjadi kepada diri saya juga, yang lain juga sudah melakukan tentunya. Maka dari itu marilah kita tingkatkan ya. Karena ada ungkapan mangkana yaumu khairun min amsi wa huwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah dia yang beruntung. Mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena waktu sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini, Zoom meeting pada hari ini, pagi hari ini yang ceria, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan barokahnya. Akhiri dari saya, Nadirin, Ketua HK Cilacap, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kehilafan. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit berludu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 miliar. Kami terakhir. Salam 5 miliar. Semangat pagi membara. Salam 5 miliar. 5 miliar. Wilayah semangat pagi membara. Salam.